Eh, Inspektur, apa yang kau lakukan? Apa kau di sini karena sesuatu yang terjadi di kota? Dan kau? Dengan dia? Sebenarnya dia bertemu aku di jalanan. Dia jalan satu arah denganku. Jadi aku memberinya tumpangan. Mengagumkan. Kau memberinya tumpangan dan dia membiarkanmu memegang tangannya. Sepanjang jalan kalian menjadi begitu dekat. Inspektur, dia hanya memberikan aku tumpangan. Oh, Tuan Euphrates, kenapa wajahmu jadi berkeringat? Karena AC-nya dimatikan. Katakan yang sebenarnya, Euphrates. Apa yang dia lakukan denganmu? Aku sudah bilang, Inspektur. Dia bertemu denganku di jalan. Dia satu arah denganku. Makanya aku memberikan dia tumpangan. Tidak ada lagi. Aku tidak bohong. Tolonglah, biarkan kami pergi. Baiklah, kau bisa pergi. Sekali lagi itu terbukti bahwa intuisiku tidak pernah salah. Kajri dan Euphrates mereka telah bekerja sama. Aku akan mencari tahu kebenaran dari cerita ini. Semua orang di rumah itu gila. Beberapa kurang dan beberapa lebih. Mereka semua berjalan di sekitarku. Pak Fitra ini, Pak Fitra itu. Jadi kau sekarang senang? Sangat senang. Euphrates memainkan permainan. Sementara Pak Fitra sangat menikmatinya. Dan Euphrates, mau saja dia aku suruh-suruh. Seseorang yang menari di dalam pikiranku. Aku tidak pernah membayangkan aku benar-benar sangat menikmati permainan ini. Iya, tentu saja Kajri. Kau ini sangat beruntung mendapatkan orang bodoh seperti Euphrates. Kau lihat saja di mana bisa mendapatkan laki-laki yang siap untuk menipu anggota keluarga mereka sendiri. Ya, kau benar sekali. Euphrates adalah orang yang membodohi keluarganya untuk aku, dan aku menipu Euphrates untuk diriku sendiri. Pepatah mengatakan bahwa orang menuai apa yang ditabur. Saraswati sudah merasa bahagia. Itu artinya aku tidak ada harapan lagi. Aku pernah melihat hanya satu mimpi dalam hidupku. Dan setelah kejadian di Ahmed Abad, apa Saraswati bahagia di tempat iparnya atau tidak? Aku sudah menemukan hal ini. Aku tidak bisa kembali tanpa memuaskan pikiranku. Pulki, hari ini salapku pasti akan bekerja. Itu sudah pasti. Kalau tidak, kita akan melewatkan kesempatan kita untuk mengetahui tentang masa depan kita. Bicara yang baik. Apa yang baik? Kata ipar Menka, di mana Pak Fitra? Hari ini aku belum melihatnya. Kalau kalian tidak melihatnya, artinya dia sudah pergi. Ya Tuhan, itu artinya kita kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Apa yang kau katakan? Aku sebenarnya... Aku sudah membuatkan salap untuk Pak Fitra karena kakinya sakit. Sekarang aku tidak mendapatkan kesempatan ini untuk menjaganya. Hei!
Kau tidak apa-apa? Iya, kakiku sakit sekali. Kakimu sakit? Bagaimana mungkin? Kau ke kuil dengan mobil, kan? Yuvraj, kau pergi untuk mengantarkan dia ke kuil, kan? Sudah, Bi. Itu bukan salahnya. Sebenarnya setelah mengunjungi kuil itu, aku tidak bisa menahan diri. Aku begitu tenggelam dalam berdoa. Dia mengelilingi candi 108 kali. 108 kali. Aku sudah membuatkan salep ini untuk kakimu yang sakit. Aku membuatnya khusus untukmu. Ini akan mengurangi rasa sakit. Tidak perlu, aku tidak membutuhkannya. Kenapa? Kau akan merasa lebih baik setelah memakai ramuan itu. Ayo, ayo. Aku sudah buatkan ini susah-susah. Iya, anakku. Pakailah salap itu dan pergi. Baiklah, jika ini membuat semua orang senang. Sebenarnya ada apa? Kenapa kau kelihatan marah sekali? Ibu, jangan suruh aku untuk menemani gadis itu kemanapun juga. Kenapa, nak? Ibu, aku ini anak ibu, bukan supirnya. Yuvraj, Aku tahu betul Tuan Suryakan. Di usia seperti dia anak membuat kesalahan. Mereka menjadi hancur karena pergaulan mereka. Anakmu juga menjadi korban pertemanan yang buruk. Kau perlu untuk mengontrolnya. Karena jika kau tidak mengontrolnya sekarang, kau akan kehilangan dia. Sejauh yang aku tahu, gadis itu tidak benar. Dia itu bukanlah gadis yang baik-baik, Tuan Suryakan. Aku sungguh menghormatimu. Aku datang untuk memberitahumu agar menasihati anakmu. Beri dia pengertian. Tunggu, Yuvraj. Iya, ya. Tolong kemari, ayah mau bicara. Inspektur ini datang lagi. Aku harap dia tidak mengatakan apa-apa. Apalagi soal Kajri dan aku. Apa ini yang ayah dengar? Sebenarnya dengan siapa kau bicara di mobilmu? Ayah, aku sebenarnya... Kenapa kau terdiam? Ayah ingin jawaban sekarang. Ayah, aku ingin bicara berdua dengan ayah. Anda silakan tunggu di sini. Siapa yang bersamamu di mobil? Siapa wanita itu? Ayah, sebenarnya aku ingin memberitahu soal ini. Tapi waktu itu aku takut, sekaranglah saatnya. Ayah, inspektur itu menemuiku di luar. Dia meminta suap dariku, ayah. Tapi ketika aku menolaknya, dia mengancamku. Dia bilang bahwa dia akan melecehkanku dan dia akan melukaiku.
Ayah, jika aku memberikan suap itu, tidak mungkin kalau inspektur itu datang kemari di rumah kita ini, Ayah. Ayah, aku membawa Pak Fitra ke kuil. Ibu yang menyuruhku untuk menemaninya. Tanya saja sama ibu. Iya, aku yang menyuruh dia mengantarkan Pak Fitra. Ayah, aku berpikir kalau inspektur juga terlibat dalam penculikan. Dia bisa membuat masalah untuk kita. Lagi pula, hati orang siapa yang tahu, Ayah? Ayah, silahkan Ayah pikirkan kembali. Dia hanya ingin melecehkan kita. Lain kali Anda jangan datang ke rumah ini untuk membuat tuduhan tanpa bukti yang kuat. Tuan Suryakan, Silakan Anda keluar dari sini. Maaf, Inspektur. Ini adalah rumahku. Ini bukan kantor polisi. Di sini, keluargaku akan percaya padaku. Bukan padamu. Apa rahasia dari Pondok Merah yang tidak seorang pun boleh tahu di sana? Siapa penjaga yang menakutkan itu yang tidak mengizinkan orang mendekati Pondok Merah? Kenapa ada begitu banyak ketakutan di matanya saat dia melihat seseorang jalan ke pondok itu? Kenapa dia terlihat begitu mengerikan ketika dia melihatku? Kenapa dia tidak membiarkan aku pergi ke sana? Iya. Aku akan pergi ke rumah temanku karena ada pesta. Sementara kau sendiri di rumah, urus dirimu ya. Oh ya, kau jangan pergi kemana-mana. Cahaya apa yang ada di Pondok Merah itu? Saat ini di rumah tidak ada orang. Ini adalah waktu yang tepat. Aku akan mencari tahu rahasia dari Pondok Merah. Apa yang ada di Pondok Merah? Oh tidak, aku lupa membawa hadiahku. Kau mau pergi kemana? Ada cahaya di dalam ruangan itu. Di sana tidak ada apa-apa. Ayo, kita pulang. Di sini juga sangat dingin. Pakailah. Begini kau akan hangat.
Bagaimanapun juga, Saraswati telah menemukan seorang pria dalam hidupnya. Siapa yang akan menjaganya? Itu sudah pasti suaminya. Pantas saja. Sejak semalam aku merasa kau pasti akan datang ke sini hari ini. Terima kasih sudah mengantarkan kakakku pulang. Satya kan? Terima kasih ya karena kau sudah membawa pulang kakak kami dengan selamat. Terima kasih. Jadi jangan berpikir kalau kau akan berlama-lama di sini ya. Gauri, Apa? Apa yang kau lihat? Pergilah. Sana. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Pergi. Bahkan kalian tidak memberikan aku air minum. Kami akan melayanimu. Tapi setelah pertunangan. Ya, sekarang kau sudah mengingat jalan menuju rumah kami, iya kan? Ya, sekarang bagaimana mungkin aku bisa lupa jalan ke rumah ini? Nah, sekarang pergilah. Ayo. Oh, baiklah, aku pergi. Iya, kami bisa melihat kau pergi. Sekarang pergi cepat. Iya dah. Iya. Apa yang kalian lakukan? Hei, siapa kau? Cepat, pergi dari sini, ayo. Pak. Pak, bangun Pak, ayo Pak. Kelihatannya lukanya cukup parah. Untung saja waktu itu aku sedang melintasi daerah situ. Jika tidak, mereka pasti akan memukulmu sampai mati. Tapi teman, tolong katakan padaku. Kenapa orang-orang itu memukulimu? Sebenarnya ada apa? Para preman itu datang mengambil alih rumahku. Ketika aku menemukan mereka, aku minta mereka untuk mengosongkan rumahku secara hukum. Lalu mereka mulai mengancamku. Mereka mulai menggunakan kekuatan. Kenapa kau meninggalkan rumahmu seperti itu?
Dalam kondisi seperti itu, aku harus pergi ke Ahmed Abad hanya dalam 1 malam. Dan hari ini, ketika aku tiba di sini untuk menanyakan tentang masa kecilku, lalu aku berpikir jika aku mendapatkan harga yang baik untuk rumah ini, kemudian aku meninggalkan kota ini selamanya. Rumah itu penuh kenangan. Dan hari ini, ketika aku kembali ke rumah, aku melihat bahwa rumahku bukan lagi milikku. Sekarang begini saja. Kau tinggal di sini untuk memperjuangkan hak-hakmu itu, agar kau bisa mendapatkan kembali rumahmu itu dari orang-orang seperti itu. Mungkin kau benar. Aku akan tinggal di sini. Dan aku tidak punya pilihan selain itu. Ini kartu namaku. Jika kau sudah bekerja, atau mungkin kau punya masalah, kau jangan segan-segan untuk menelponku. Telepon saja aku. Terima kasih, teman. Baiklah, aku pergi sekarang. Jangan lupa telepon aku ya. Oke? Iya. Semoga cepat sembuh ya. Terima kasih. Hai Ibu. Hai. Satya kan? Darah apa itu? Apa kau baik-baik saja? Iya, tentu saja Bu, aku baik-baik saja. Ibu jangan khawatir. Kenapa aku tidak boleh khawatir? Dengar ya, kau mencoba untuk menyembunyikan sesuatu. Pasti ada yang terjadi karena ada noda darah di bajumu. Ibu tenang saja Ibu, Ibu jangan khawatirkan darah ini. Sebenarnya beberapa preman memukuli seseorang di jalan Bu. Dan aku hanya membantunya. Dia terluka parah dan dia juga banyak pendarahan Bu. Dan darahnya pasti terkena di bajuku, itu saja. Satya kan? Kau masih berjuang. Sampai kapan kau terus menyelamatkan orang-orang? Sampai kapan kau akan terus melakukan hal seperti itu? Besok upacara keberuntunganmu. Tapi Bu, jika seseorang terluka dan membutuhkan bantuanku, aku tidak bisa berdiam diri saja Bu. Dan aku tetap menonton, tidak bisa. Aku harus berusaha membantu dia Bu. Itulah gunanya berdebat denganmu. Kau akan melakukan apa yang kau mau. Pergi mandi, ganti pakaianmu. Banyak persiapan untuk upacara keberuntungan. Ayolah. Halo? Pembicaraan dan kerja yang menguntungkan akan selalu dimulai dengan menyebut nama Tuhan. Bukankah yang kuucapkan ini benar? Iya, kau benar. Salam. Kenapa kau menelponku? Sama seperti itu. Untuk mengetahui bagaimana tentang persiapan hubungan dan keberuntungan upacara ini. Nyonya Menka, untuk semua persiapannya, kau tidak usah meragukan kami. Semuanya pasti beres. Bagaimana denganmu? Ya ampun Dara, kau tahu kan bagaimana keramahan keluarga yang sedang kutempati. Kami ini keluarga pengantin wanita. Bagaimanapun juga kami akan membuat persiapan sebaik mungkin. Ngomong-ngomong, apa kau bisa membayangkan betapa besarnya keinginanmu itu untuk menunggu upacara ini? Dan aku menunggu saat itu. Aku tidak sabar ingin melihat pengantin prianya. Dan aku yakin kau tidak sabar untuk mengetahui berapa keuntungan yang akan kau dapat dari pernikahan ini. Menka, kau tidak usah khawatir. Aku pastikan besok aku pasti akan datang. Sampai bertemu besok. Salam untukmu. Salam untukmu juga. Ya Tuhan, ada apa? Hah? Apa yang terjadi, ha? Hari ini kau tampak sangat bahagia. Hah? Kakak, duri yang ada dalam rumah ini akan segera keluar. Apa? Iya. Aku sudah menetapkan siapa calon suami Laksmi. Apa?
Oh, wow, Menka, betapa baiknya. Hari ini aku menyadari satu hal, Menka. Itu bahkan kau bisa memikirkan kebahagiaan orang lain, Menka. Cuma aku yang bisa menemukan solusi seperti ini. Aku akan memintanya. Maafkan aku. Kalau jalan lihat-lihat. Kau memikirkan apa? Telinganya juga dibuka, harus mendengar. Kau ini mulai sekarang kalau aku bicara kau harus mendengarkan apa yang kukatakan. Aku baru saja mendengarkan pembicaraan antara kakak Menka dengan kakak Rasik. Apa? Pulki, kau benar. Itu sebabnya aku merasa ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, dia pasti akan khawatir pada Laksmi. Itu tidak mungkin. Dan dia bahkan membuat kakak setuju dengan hubungan ini. Ya, Jika tidak, bagaimana adik bisa menikah ketika saudara tua belum menikah? benar. Kenapa dia setuju dengan pernikahan itu? Itu tidak mungkin sama sekali. Kau ini bagaimana? Memangnya dia bergandengan tangan dengan Laksmi? Apa bisa dua pedang disimpan dalam selubung yang sama? Dan jika itu terjadi, kemudian ini bisa menjadi berita baik buat Lasmi. Apa yang kau lakukan, Hatsmuk? Apa kau sudah memanggil pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran? Memangnya ada api? Iya. Aku sudah mencium sesuatu yang terbakar. Tapi setelah mendengarkan kalian, aku mengerti bahwa itu api cemburu dan bukan api kebakaran. Hasmuk, Apa aku salah bicara? Ayo berpikir, Rasili. Beri aku beberapa ide. Aku ingin memerintah rumah ini selama bertahun-tahun. Ayo berikan idemu. Ya, itu sangat bagus. Kau katakan seakan-akan sangat mudah untukku. Biarkan aku berpikir dulu ya. Ayo, Rasili, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus meninggalkan rumah ini? Kau bilang apa? Bagaimana bisa meninggalkan rumah begitu saja? Aku ini Rasili. Aku akan mengurus semuanya. Hanya beri waktu sedikit saja. Aku dari tadi sudah memberimu waktu untuk berpikir. Ya, aku tahu itu sayang. Tapi otakku ini tidak bekerja pada waktu yang tepat. Rasili, sudah ya. Aku akan tutup teleponnya. Aku akan bicara nanti. Aku memutuskan sekarang, tapi sampai saat itu silahkan memikirkan sesuatu. Sudah ya. Semoga Tuhan melindungimu. Ya Tuhan, Ibu melupakan kain Laksmi ada di kamar Menka. Gauri, Durga, tolong diambilkan. Baik. Ayo pergi. di mana Satyakan? Hei Satyakan. Ayo cepat. Lama Ayo sekali. lebih cepat sedikit. Ayo sana.
Cepat-cepat, pengantin pria bisa datang kapan saja. Madaf, ayo cepat sedikit. Kakak Menka, di mana Putri? Aku tidak melihatnya. Dia sedang bermeditasi di kamarnya. Menurut dia tidak suka dengan keramaian. Aku minta kalian tidak usah mengganggu meditasinya di kamar. Sudah ya, aku banyak pekerjaan. Kau membuat banyak masalah untuk sang putri. Ibu, ini terima. Cepat pakaikan padanya. Semua orang sudah menunggu. Ibu lebih cepat lagi. Siapa mereka? Salam. Salam, Bi. Bibi, apa yang terjadi di sini? Siapa mereka, Bi? Aku akan jelaskan. Ayo masuk. Tidak, Bi. Sampai aku tahu ada apa sebenarnya di sini, Bi. Aku tidak ingin pergi kemana-mana. Itulah kenapa aku ingin kau ikut aku. Biar aku jelaskan. Tuan Vikram, ini adalah putri bungsu kami, Laksmi. Maaf untuk semuanya, tapi tolong ikut aku dulu ya. Tapi Nyonya Menka, beritahu kami apa yang terjadi. Ini Kau sudah mengatakan, selama upacara keberuntungan, tidak akan ada orang lain. Lalu siapa orang-orang ini? Dan Laksmi, ini adalah klien bisnis terbesar kita, Tuan Vikram Mehta. Dan itu adalah istrinya, Nyonya Barti. Lalu yang itu, putra mereka, Caitanya. itu yang mau aku jelaskan padamu. Ayo sekarang ikut aku, ikutlah. Ayo silakan. Nyonya Barti dan Tuan Vikram masa depanmu, ayah ibu mertuamu. Pergilah. Minta berkat darinya. Laksmi. 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 Ini sebuah kesalahan. Maaf Tuan, aku tahu kalau apapun yang sudah terjadi, tapi inilah kenyataannya. Menka, kau menghina kami. Kau kemarin bilang keluargamu dikenal baik dengan keramat tamahannya di seluruh kota. Apa sebaliknya kau yang menghina keramahanmu? Tidak seperti itu, Kak. Lalu bagaimana ini bisa terjadi, Bi? Bagaimana mungkin kau bisa menikahkan Laksmi dengan orang lain? Aku sudah mengatakan semua fakta dan juga kebenaran, iya kan, Bi? Satya kan, aku bisa mengerti.
Tapi ini di luar kehendakku. Kenapa Laksmi akan menikah dengan orang itu? Lalu apa yang terjadi di luar sana? Ayah, aku tidak bisa menerima penghinaan seperti ini. Aku pergi sekarang. Aku tidak mau ikut campur. Bafish ya, aku mencoba menjelaskan semuanya padamu, nak. Aku juga tidak tahu kalau kemauan ayahnya Laksmi menikahkan Laksmi dengan orang itu. Aku sendiri tidak tahu masalah ini. Sekali lagi aku mohon. Aku tidak bisa menerima ini, Bi. Laksmi punya hak untuk memutuskan dengan siapa dia menikah untuk hidup bersama. Aku tidak bisa menyaksikan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang lain. Lalu bagaimana aku bisa menyaksikan itu terjadi padaku dan terutama untuk Laksmi? Bibi tahu kan, selama ini aku sangat menentang kebohongan. Itu sesuatu yang sudah aku katakan. Tapi sekarang, aku ingin tidak ada keributan. Aku mohon apapun yang terjadi, tolong kalian terima. Kami akan membicarakan masalah ini dengan Ayah Laksmi. Sekali lagi aku mohon, tolong maafkan kami. Aku akan membicarakan ini padanya. Tidak, Bi, tidak. Bagiku itu terlalu lama. Dan jika kau tidak bisa menghentikan semua rencana mereka, Bi, rencana pendidikanku pasti bisa batal, Bi. Aku tidak bisa menunggu waktu itu lagi, Bi. Aku tidak akan biarkan upacara itu berlangsung. Aku akan tetap menikah dengan Laksmi. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah peduli. Karena aku sangat mencintainya dan dia mencintaiku. Dan aku tahu jika dia jadi menikah dengan orang lain dan tidak dia cintai, Bi, dia tidak akan pernah bahagia tanpa aku. Dan aku tidak bisa melihatnya tidak bahagia. Satyakan. Dengar, Bi. Aku sudah membuat keputusan. Dan aku sudah siap menjalankannya. Satyakan, tunggu. Tunggu dulu. Sekarang dia tidak akan berhenti. Dia akan melakukan apa yang sudah dia putuskan. Hari ini rumah Garudia akan terguncang oleh tornado. Tuan Suryakan, apa Laksmi punya masalah? Apa dia baik-baik saja? Tolong tenang semuanya. Laksmi baik-baik saja. Ini adalah masalah pernikahannya. Jadi pasti dia sedikit gugup. Iya, kau benar. Ibu tolong temani dulu mereka ya. Sementara Iya. aku melihat keadaan Laksmi. Paman, tunggu sebentar. Ada yang mau kubicarakan dengan Paman secara pribadi. Bagaimana keadaanmu, Laksmi? Apa kau baik-baik saja? Kak Safitri, jangan pikirkan ini. Aku ingin membicarakan masalah Laksmi secara pribadi. Aku ingin bicara sebentar saja. Ini memang kesalahanku. Tolong maafkan aku, Laksmi. Aku pikir tadinya ayahmu akan menikahkanmu dengan Satyakan. Cukup.
Itu cukup, Satyakan. Aku tidak ingin dengar tentang topik itu lagi. Dengar, Paman. Paman harus mau mendengarkan penjelasanku. Paman, ini bukan hanya tentang diriku. Tapi ini hubungan dengan Laksmi dan juga kebahagiaanku, Paman. Aku jatuh cinta dengan Laksmi dan aku ingin menikah dengan dia. Aku tidak tahu kalau dia akan menikahkanmu dengan orang lain, Laksmi. Inilah dia. Ini kesalahan terbesarmu, mengerti? Anak-anak perempuan di rumah ini tidak punya hak untuk cinta yang sesuai keinginan mereka. Tidak ada seorang putri dari keluarga ini yang memiliki keberanian untuk melakukannya. Dan orang tuanya tahu betul hak apa untuk putri mereka dan apa yang salah. Laksmi, tolong maafkan aku. Ini semua salah aku, Laksmi. Maafkan ibumu ini, nak. Laksmi, tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku, Paman. Aku tidak pernah bicara kasar kepada kedua orang tuaku selama ini, Paman. Aku minta maaf kalau aku mengatakan bahwa sudut pandang Paman itu salah sama sekali. Kebahagiaan seorang anak tidak bohong dalam kebahagiaan orang tuanya. Tapi kebahagiaan seorang anak adalah kebahagiaan kedua orang tuanya, Paman. Dan Laksmi tidak akan mendapatkan kebahagiaan tanpa diriku, Paman. Satyakan. Kau dan Laksmi sudah melakukan kejahatan dengan jatuh cinta. Laksmi harus menghadapi hukuman untuk itu. Pernikahannya akan ditetapkan dengan siapa yang aku pilih.